Nama gue Benny, umur gue 51 tahun. Gue mau cerita tentang gimana sampai gue bisa pacaran sama mantan bawahan gue. Dan juga gue kebenaran kerja di satu IO sebagai pimpinan. Mungkin teman-teman sebagian udah tahu. Saat ini COVID-19 jalan ini bikin banyak orang sengsara, termasuk orang-orang yang bekerja di dunia IO. Karena COVID-19, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB yang melarang berkumpulnya orang-orang, dan kebijakan itu bikin bisnis IO tiarap. Perusahaan yang gue pimpin termasuk salah satu perusahaan IO yang tiarap. Tapi gara-gara PSBB, gue bisa pacaran sama bawahan gue yang umurnya beda sekitar 27 tahun. Umur dia 24 tahun, umur gue 51 tahun. Nama pacar gue Anya. Bukan nama sebenarnya, gue harus ngelindungin dia. Jadi awal ceritanya begini, gue terpaksa merumahkan banyak karyawan gue karena proyek semuanya batal dan nggak ada yang bisa mastiin sampai kapan PSBB akan berlangsung. Nggak ada yang bisa mastiin kapan situasi akan kembali normal sampai bisa meraup untung lagi. Perusahaan sebenarnya masih punya uang untuk bayar gaji karyawan, bayar listrik, sewa kantor. Perusahaan yang gue pimpin bisa jalan sampai sekitar 3 tahun. Dan itu tanpa masukan sama sekali. Tapi kalau emang kita mutusin bertahan sampai 3 tahun, dan keadaan belum juga normal, terpaksa perusahaan tutup untuk selama-lamanya deh. Akhirnya para pemodal juga mengambil keputusan untuk merumahkan sebagian besar karyawan, baik yang berstatus pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Oh iya, gua bukan termasuk pemodal, karena gue cuma disuruh ngurus duit mereka sih. Karyawan dirumahkan dengan janji ketika kondisi udah normal mereka pasti kita ajak kerja lagi. Kita juga ngasih uang pisah yang jumlahnya lumayan gede untuk karyawan yang dirumahkan. Salah satu yang dirumahkan adalah Anya. Dia kerja di kantor gua baru sekitar 1 tahun sebagai staff marketing. Awal gua ketemu Anya itu sekitar awal tahun 2019. Waktu dia ngelamar di perusahaan gua. Dan itu juga setelah dia lolos sejumlah tes. Kebenaran gua sendiri yang wawancara Anya. Waktu pertama kali ketemu Anya, gua nangkep kesan bahwa anak ini adalah anak yang berasal dari keluarga baik-baik. Dan keluarganya lumayan mapan. Dia lulusan universitas di Bandung. Dan keluarganya tinggal di Bandung juga. Anya rambutnya lurus, panjang cuma sebahu, poninya cuma sampai alis mata. Waktu gua wawancara dia pakai kacamata minus, bentuknya kotak, kayak punya guru-guru sekolah tahun 80-an. Hidung Anya mancung, kayak hidungnya mau diurus nadi. Pipinya lumayan tembem, bibirnya kayak bibir Angelina Jolie. Mantap kan? Anya badannya lumayan semok, berisi, nggak bisa dibilang langsing juga. Gemuk juga nggak, semok lah pokoknya. Tingginya hampir sama kayak gua, sekitar 170-an cm. Waktu pertama kali ketemu Anya, di saat wawancara, gue biasa aja ngeliat dia. Gue ngeliat dia sebagai perempuan muda, cantik, biasa aja kayak bawahan gue yang lain. Kayak marketing IO pada umumnya lah. Waktu kerja bareng Anya, dia nggak pernah bikin masalah, kerjanya baik-baik aja. Dan kita berinteraksi juga biasa aja, ngobrol-ngobrol biasa. Dia nggak pernah ceritain masalah pribadi dia, gue juga nggak. Gue pernah beberapa kali nganterin Anya ke apartemennya di Kuningan, Jakarta Selatan. Selama perjalanan ke apartemennya, kita ngobrol biasa aja. Waktu awal kerja di kantor gue, setahu gue Anya sudah punya pacar. Pacarnya pernah datang ke kantor, jemput dia, dan pernah juga dikenalin ke gue. Pacarnya seumuran sama dia, kerja marketing juga. Jadi hubungan gue sama Anya ya biasa aja. Nggak ada yang istimewa, gue juga nggak sekalipun mikir yang macam-macam ke Anya.
Karena gue juga punya pacar, dan Anya itu sama kayak anak buah gue yang lain. Sama kayak orang-orang biasa gue temuin untuk urusan kerja. Hubungan gue sama Anya mulai berubah waktu gue manggil dia ke ruangan gue untuk tahu bahwa ada kabar buruk tentang perusahaan dan kabar bahwa dia salah satu karyawan yang terpaksa di laid off, dirumahkan. Gue inget banget kejadiannya waktu itu bulan April 2020. Di ruangan gue ada cuma gue sama kepala HRD dan Anya. Gue yang ngomong ke dia kalau perusahaan terpaksa merumahkan dia. Dan gue juga janji kalau keadaan udah normal, dia pasti kita ajak kerja lagi. Waktu gue kasih kabar itu, Anya nangis. Gue lumayan kaget karena dia harusnya udah tahu kabar buruk itu. Karena sebelumnya semua karyawan udah diinfoin. Sebelum Anya dikabarin, udah ada sejumlah temannya yang dirumahkan juga. Reaksi orang-orang sebelum Anya yang gue kabarin bahwa perusahaan udah nggak kuat lagi. Mereka nggak ada yang seperti Anya. Mereka semuanya sedih, tapi nggak ada satupun yang nangis. Waktu Anya nangis, gue kaget. Karena gue pikir Anya bukan perempuan yang gampang nangis. Selama kerja sama dia, gue taunya si Anya lumayan tangguh. Karena nggak pernah ngeluh. Anya waktu itu nangis sesegukan. Dia nggak minta untuk nggak dirumahkan. Dia menerima keputusan perusahaan. Tapi dia nangis di ruangan gue. Setelah gue sampein apa yang harus gue sampein ke Anya, dia sempat gue kasih kesempatan untuk ngomong. Seingat gue, Anya waktu itu cuma ngucapin terima kasih, udah dikasih kesempatan kerja. Dan dia minta maaf kalau dia punya kesalahan. Setelahnya dia minta izin untuk keluar ruangan gue. Terus beres-beres sama pamitan ke karyawan lain. Soalnya hari itu juga jadi hari terakhir Anya kerja di kantor gue. Semua urusan administrasinya di kantor diselesain hari itu juga. Kantor juga memenuhi kewajiban-kewajiban Anya hari itu juga. Jadi dia nggak harus ke kantor lagi setelah hari itu. Selesai urusan sama Anya dan dia keluar ruangan gue. Kepala HRD yang nemenin gue waktu itu bilang kalau Anya kabarnya punya banyak masalah keuangan. Keluarganya terlilit utang. Si Anya juga kabarnya punya utang yang lumayan banyak. Si kepala HRD ngeduga Anya nangis karena dia dirumahkan dalam kondisi terlilit utang. Gue juga kaget dengernya. Karena gue pikir tadinya Anya kerja ataupun enggak, keluarganya masih bisa nanggung hidup Anya. Gue ngeduga Anya bakal baik-baik aja. Tapi ternyata gue salah. Hari itu gue jadi kepikiran Anya terus. Waktu gue keluar dari kantor untuk pulang, gue masih mikirin dia. Mikirin soal apa yang bisa gue lakukan untuk ngebantu Anya. Sampai besoknya gue masih terus mikirin Anya. Dari mulai bangun tidur, selama perjalanan dari rumah ke kantor, sampai di kantor, gue terus mikirin nasib Anya. Saat gue masih mikirin Anya, tiba-tiba dia nelpon gue. Di telepon dia bilang dia pengen ketemu sama gue. Suaranya kayak suara orang yang habis nangis. Waktu itu gue akhirnya batal untuk langsung pulang. Kita sepakat untuk ketemuan di sebuah coffee shop di daerah Menteng, Jakarta Pusat. Gue pilih Menteng karena di sana gue pikir karyawan gue dan mantan karyawan gue jarang ada yang suka nongkrong di sana. Jadi potensi ketemu orang-orang kantor lumayan kecil. Gue mikir kayak gitu karena kasihan Anya kalau ada yang lihat gue ketemuan sama dia. Di coffee shop, waktu itu dia cerita kalau dia lagi kelilit utang. Dia mau minjem 20 juta ke gue. Dia coba minjem ke gue setelah semua orang yang dia kenal dan dia pikir bisa minjemin duit udah dimintain sama dia. Dan dia bilang nggak ada satupun yang mampu minjemin. Dia ngaku malu banget sampai harus minjem duit. Tapi karena nggak punya pilihan lain, Anya terpaksa hubungin gue. Gue waktu itu langsung nyanggupin permintaan dia. Gue nggak nanya itu duit buat apa dan gue nggak nanya kapan duit itu dibalikin. Gue ikhlas kalaupun duit gue nggak balik.
Saat itu juga gue transfer duit ke Anya. Waktu gue nganterin ke apartemen, dia cerita kalau dia udah putus sama cowoknya. Dia juga cerita akhir bulan dia bakal pindah apartemen karena udah nggak sanggup bayar. Dan gue nggak sempet nanya dia mau pindah kemana. Waktu itu spontan aja gue nawarin untuk nempatin apartemen gue di Tanah Abang. Yang emang udah beberapa bulan sebelumnya kosong. Ya si penyewa unit gue udah nggak sanggup bayar. Tapi hanya nolak. Dia bilang dia nggak enak. Gue bilang gue nggak maksa. Gue cuma bilang kalau dia berubah pikiran kabarin gue aja. Setelah gue antarannya ke apartemennya, gue langsung pulang ke rumah di Bintaro. Tapi dia sempat nawarin gue untuk mampir, tapi gue nolak. Besoknya gue kerja kayak biasa. Oh ya, walaupun perusahaan yang gue pimpin lumayan tiarap, tapi gue masih nerima gaji. Walaupun gak full, gaji yang gue terima masih cukup untuk bayar tagihan-tagihan bulanan gue. Gue juga masih punya tabungan, gue juga masih punya passive income dari investasi-investasi gue. Jadi secara finansial gue masih aman lah. Sekitar 2 minggu setelah ketemuan sama Anya, dia ngehubungin gue lagi. Dia nanya tawaran soal pindah ke apartemen gue. Apakah masih ada? Gue bilang sama dia, apartemen gue masih kosong. Gue bahkan nawarin untuk bantuin dia pindahan. Dia bilang, hari itu juga dia mau pindah. Entah kenapa waktu itu, gue mutusin untuk pergi dari kantor, langsung ke apartemen dia. Waktu itu masih sekitar jam 3 sore. Gue langsung pergi dari kantor. Di kepala gue nggak ada pikiran yang macam-macam. Gue cuma mau bantu mantan karyawan gue. Waktu gue nyampe di apartemennya Anya, dia udah siap untuk pindahan. Barang-barang yang punya dia itu udah dikardusin. Tapi yang bikin gue lumayan gemeter, dia waktu itu masih pakai baju tidur. Dia pakai kaos tipis, motif bunga, celana pendek tipis, motifnya sama. Celananya lumayan pendek, mirip hot pants, baju tidurnya lumayan tipis banget. Warnanya putih agak coklat. Jadi gue bisa lihat pakaian dalam Anya yang warna hitam. Dan gue sama-sama bisa lihat warna kulitnya di balik baju tidur Anya yang tipis. Yang bikin gue semakin gemeter, dia waktu itu pakai G-string. Celana dalam perempuan yang tergolong minimalis. Luar biasa sih Anya. Pikiran gue mulai macem-macem waktu itu. Gue mulai mikir profil perempuan yang pakai G-string. Tapi gue nggak sempat menerjemahkan pikiran gue ke aksi untuk modusin Anya. Waktu itu dia cuek aja. Ngangkutin kardus-kardus dia ke mobil gue. Pakai pakaian tidur dia. Kardus dia nggak banyak, ada sekitar 5. Semuanya muat di dalam mobil Pajero gue. Setelah semua kardus masuk, kita bareng-bareng berangkat ke Tanah Abang. Pas di perjalanan, gue nggak nanya soal kenapa dia akhirnya mutusin untuk pindah ke apartemen gue. Gue juga nggak nanya soal apa yang dia lakukan setelah dirumahkan. Kita ngobrol soal lain, soal apartemen gue, soal gimana keadaan kantor. Sampai di apartemen gue di Tanah Abang, gue bantuin ngangkutin barang-barang dia. Ya lumayan capek juga waktu itu. Sampai 3 kali gue naik turun. Sebelumnya pas nurunin barang-barang dari apartemen dia ke mobil gue di parkiran, gue juga sampai 3 kali naik turun. Jadi badan gue pegel habis. Setelah semua barang-barang dia dipindahin ke apartemen gue, pas udah nggak ada lagi yang bisa gue bantu, ya gue pamit pulang. Tapi dia nawarin untuk bikinin kopi. Karena dia bilang dia masih nyimpen kopi, dia juga punya coffee maker. Gue akhirnya nerima tawaran dia. Gue istirahat sebentar sambil nungguin kopi. Selama dia bikin kopi, Anya akhirnya cerita masalah dia. Dia butuh duit buat bayar utang ke bank. Utang dia sama utang orang tua dia. Utangnya masih belum kebayar. Dia nggak bisa pulang ke Bandung karena masih belum berani pulang. Orang tuanya nggak tahu kalau dia udah dirumahkan. Dia nggak berani bilang karena takut bikin mereka sedih. Tapi di Jakarta dia kesulitan karena nggak punya tabungan dan nggak punya kerjaan. Dia pilih bertahan di Jakarta sambil ngelamar-ngelamar kerja. Waktu itu gue duduk di sofa. Pas kopi udah kelar dibikin, Anya naruh kopi di meja di depan gue. Terus duduk di sebelah gue. Dia duduk miring. Tangan kanan ditaruh di atas sandaran sofa. Jadi dadanya lumayan terlihat mengancam untuk gue.
Setelah nyuguhin kopi, hal pertama yang keluar dari mulut dia adalah penjelasan bahwa dia udah nggak lagi berhubungan sama cowok yang pernah dia kenalin ke gue. Anya bilang sekarang dia sendiri. Gue nggak bingung. Kenapa dia ngejelasin statusnya ke gue? Gue sempat mikir, apa jangan-jangan ini kode dari dia? Tapi gue waktu itu nggak nanggepin. Gue waktu itu cuma nawarin untuk nyariin kerjaan buat dia. Gue bilang, ada teman gue di perusahaan digital marketing yang bilang butuh karyawan, butuh orang. Gue janji sama Anya untuk bantu dia untuk kerja di tempat teman gue itu. Dia seneng banget gue tawarin bantuan itu. Setelah itu sempat ada jeda. Kita lihat-lihatan, saling tatap mata, tapi nggak ngomong sama sekali. Anya senyum ke gue, dan gue senyum balik demi kesopanan. Gue nggak paham maksud di balik senyumannya itu. Apakah dia senang karena gue bantu? Apa senyumannya itu kode dari dia? Terus gue pamit pulang, tapi dia masih nahan. Dia minta kopi yang dia bikin harus dihabisin dulu. Terus gue duduk lagi. Dia terus nanya soal pacar gue. Apakah pacar gue nggak akan terganggu dengan bantuan gue ke Anya? Gue bilang, pacar gue nggak keganggu. Sebenarnya pacar gue nggak tahu sama sekali soal bantuan gue ke Anya. Dia bilang, kalau emang pacar gue keganggu, Anya siap bantu jelasin. Terus entah setan dari mana, dari mulut gue keluar pertanyaan. Kalau pacar saya mutusin saya, gimana? Sumpah gue nggak kepikiran untuk ngomong kayak gitu. Gue juga nggak tahu maksud dan tujuan ucapan gue. Gue agak khawatir dia akan risih. Padahal niat gue cuma mau bantu, tapi di luar dugaan gue, Anya bilang, Anya siap gantiin mas. Anjing, gokil kan? Di luar nalar gue. Tapi gue nggak ngeladenin pernyataan dia. Gue diem aja sambil senyum-senyum. Gue terus berdiri dan pamit pulang. Anya diem aja. Terus gue pergi dari apartemen itu. Di perjalanan pulang ke Bintaro, Anya WA gue. Dia minta maaf kalau emang pernyataan dia dianggap kurang ajar. Gue nggak ngebales WA-nya. Karena gue agak males WA-an sambil nyetir. Selama perjalanan, dia ngirim beberapa pesan ke gue via WA. Isinya kurang lebih sama. Dia minta maaf. Pas gue sampai rumah, baru gue balas WA dia. Gue bilang gak nganggep kalau hal itu kurang ajar. Gue juga bilang ke dia untuk gak sungkan minta bantuan ke gue. Sebenarnya gue tertarik sama tawaran Anya. Tapi entah kenapa waktu dia bilang langsung ke gue di apartemen, gue anggap waktu itu bukan waktu yang pantas untuk gue langsung bergerak. Tapi gue yakin tawaran dia itu serius. Sebenarnya gue lumayan senang ditawarin sama Anya. Besoknya pas gue lagi di kantor, salah seorang teman gue yang kerja di perusahaan digital marketing nelpon gue. Dia nanya gue apa gue punya orang bisa direkomendasiin untuk kerja di kantor dia. Di kepala gue waktu itu langsung kepikiran Anya. Gue bilang sama temen gue kalau gue punya orang yang bisa direkomendasiin. Setelah selesai teleponan sama temen gue langsung nge-WA Anya. Ngabarin dia soal tawaran itu. Dia senang banget. Dia ngaku bersedia ngelamar di perusahaan teman gue. Oh iya, setelah kita selesai ngomongin soal tawaran kerjaan dari teman gue, Anya nawarin gue untuk mampir. Dia ngaku udah belanja dan mau masak makanan enak. Waktu gue ditawarin mampir, gue langsung kepikiran tawaran Anya waktu terakhir kali gue sama dia ngobrol di apartemen. Gue janji sama dia, sore ini gue selesai kerja, gue akan langsung ke apartemen. Reaksi Anya lumayan senang waktu itu. Sorenya gue langsung mampir ke apartemen. Gue nyampe waktu itu sekitar jam 5:30 sore. Waktu gue datang juga dia udah selesai masak. Waktu itu dia pakai hot pants warna hijau muda sama pakai kaos ketat. Jadi lekukan tubuhnya lumayan kelihatan. Menurut gue pakaian Anya adalah kode yang lumayan jelas untuk gue. Waktu itu Anya masak capcay, chicken katsu. Makanan itu disajin di meja makan. Waktu gue di meja makan, dia yang ngambilin nasi sama lauk pauknya. Sambil makan, Anya cerita soal gimana dia ngedekor apartemen gue. Setelahnya kita ngobrol soal tawaran kerjaan dari teman gue. Setelah makan, kita terus pindah ke sofa. Kita ngobrol di sofa. Obrolannya waktu itu masih seputar kerjaan dari teman gue. Di tengah-tengah obrolan, mendadak gue tanya dia soal tawaran dia waktu terakhir kali gue datang ke apartemen. Soal pernyataan dia yang siap gantiin pacar gue. Anya senyum waktu itu. Dia terus langsung nyerang gue.
Dan fase pemanasan dimulai di sofa. Setelah sekitar 10 menit kita pemanasan, gue udah nggak tahan lagi. Gue mundur sebentar untuk ngambil kondom dari dompet yang ada di kantong celana. Dia ngehalangin gue, dia bilang nggak perlu. Karena dia rutin nelen pil KB. Luar biasa sih Anya. Luar biasa, ngeri. Hanya gue eksekusi di sofa. Sekitar 5 menit, ronde pertama selesai. Sekitar 2 menit setelah ronde pertama, dia narik gue lagi. Ngajak pindah ke kasur di kamar. Gue pasrah aja. Gue cuma main 3 ronde sama dia. Terus pamit pulang. Pas gue mau keluar apartemen, dia nanya, kapan gue mampir lagi? Gue cuma bilang, secepatnya gue pasti balik lagi sambil senyum. Terus gue pergi. Besoknya si Anya gue ajak ketemuan sama teman gue di kantornya teman gue yang butuh staff marketing. Tapi gak jadi karena kita akhirnya berubah pikiran, ketemuannya di coffee shop Tebet. Di pertemuan itu teman gue ngundang Anya datang ke kantornya. Anya seneng banget waktu itu. Dan setelah dari coffee shop akhirnya kita balik. Gue antar Anya ke apartemennya. Besoknya Anya datang ke kantor teman gue. Dan waktu itu gue nggak sempet nganterin dia. Tapi setelah ketemuan sama teman gue, Anya sempet ngabarin ke gue kalau dia diterima kerja sama teman gue. Di telepon Anya ngajak gue untuk datang ke Tanah Abang malam itu juga untuk ngerayain kerjaan baru dia. Tanpa pikir panjang gue langsung menyanggupi tawaran dia karena gue tahu persis apa yang dia tawarin. Malamnya sekitar jam 8 malam gue sampai di Tanah Abang di apartemen. Waktu gue nyampe dia cuma pakai gaun tipis. Belum sempat gue ngomong banyak, dia langsung narik gue ke kamar dan memulai pemanasan. Malam itu kita baru ngobrol setelah 3 ronde. Dia yang mulai obrolan duluan. Dia bilang dia bersedia jadi pacar kedua gue. Gue cuma senyum-senyum aja, terus nyerang Anya untuk mulai ronde keempat. Setelah malam itu, Anya resmi jadi pacar kedua gue, jadi pacar gelap gue. Bedanya sama pacar pertama, Anya nggak pernah gue ajak jalan, atau gue kenalin ke teman-teman gue. Kita jarang WA-an atau telepon-teleponan. Tapi setiap dia gue japri, pasti dia balas. Setiap gue telepon, kalau dia memang lagi megang telepon, dia pasti langsung angkat. Jam berapapun itu, begitupun sebaliknya. Setiap gue ngajak ketemuan, dia pasti nyanggupin. Begitupun setiap dia ngajak ketemuan. Gue pasti ngusahain ngeluangin waktu buat Anya. Gue masih tetap meluangkan waktu gue lebih banyak ke pacar pertama. Anya bisa nerima hal itu. Gue gak pernah melarang Anya untuk cari pacar lagi. Gue bahkan gak tahu apakah selain gue dia punya pacar lagi. Gue gak peduli. Asal selama dia gue butuhin, dia ada. Soal kenapa Anya mau jadi pacar kedua dari laki-laki yang udah berumur kayak gue gak pernah nanya langsung soal itu ke Anya. Soal kenapa dia duluan yang nyerang gue waktu pertama kali dia pindah ke apartemen gue juga gak pernah nanya yang lain-lain lagi. Gue realistis. Hubungan gue sama Anya itu transaksional. Gue bisa memberikan apa yang Anya butuhkan. Gue bisa ngasih duit. Gue bisa nyediain apartemen. Dan gue bisa ngasih dia kerjaan. Intinya gue bisa jawab permasalahan-permasalahan dia. Dan karena itu Anya rela nawarin tubuhnya ke gue. Apakah Anya rela jadi pacar kedua gue karena fisik gue? Apakah karena perlakuan gue selama dia kerja di kantor gue? Apakah karena pribadi gue? Gue rasa enggak. Sementara gue cuma suka sama Anya secara fisik. Gue suka sama apa yang dia tawarkan. Bagi gue, harga yang harus gue bayar untuk bisa jadiin Anya pacar gue relatif terjangkau. Bantuan pertama gue ke Anya adalah minjemin duit 20 juta. Yang gue sampai saat ini selalu bilang ke Anya untuk gak perlu dikembaliin. Duit itu gak mempengaruhi kondisi keuangan gue. Apartemen yang ditempatin Anya itu memang apartemen gue yang gak berpenghuni. Karena penghuni sebelumnya mendadak bangkrut karena pandemi. Di era pandemi agak susah untuk nyari penyewa baru. Jadi mending ditempatin sama Anya. Terus soal kerjaan di kantornya teman gue, si Anya itu menurut teman gue memang qualified. Emang pantas dapat kerjaan di kantor itu. Dia dapat kerjaan bukan karena pengaruh gue, tapi memang karena dia mampu. Apakah suatu hari nanti Anya akan mutusin gue karena dia nggak perlu lagi sama gue?
bisa jadi. Kalaupun dia mutusin gue nggak akan kaget. Gue nggak akan merasa kehilangan juga. Karena dari awal gue sadar hubungan gue sama dia cuma transaksional. Sampai video ini gue bikin, Anya masih jadi pacar gelap gue. Dia udah kerja di perusahaan tempat teman gue kerja. Dan dia udah mulai bisa nyicil utang-utang dia ke bank. Dia udah mulai bisa kirim duit ke orang tuanya di Bandung. Kondisi dia lumayan membaik. Hubungan gue sama dia juga masih baik-baik aja. Oh iya teman-teman, di video berikutnya gue akan cerita soal pengalaman gue beli sepeda. Hadiahnya bisa tidur sama yang jual. Biar nggak ketinggalan video berikutnya, teman-teman bisa subscribe ya.